Pada suatu hari ada seorang pemuda pelajar yang akan menaikkan peringkatnya di jenjang selanjutnya. Namun karena peraturan di tempat belajar yaitu bahwa sebelum dia akan meneruskan ke jenjang berikutnya adalah dengan menempuh ujian dahulu. Dan ujian kenaikan jenjang tersebut berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Pemuda pelajar tersebut sebenarnya bertempat tinggal di suatu daerah yang jauh dari kota. Maka untuk mengikuti ujian tersebut dia harus menginap beberapa hari di kota tempat ia ujian. Beruntunglah bahwa di kota tempat ia ujian tersebut dia punya kerabat sehingga ia tidak perlu untuk mencari tempat lain. Kerabat tersebut adalah sahabat kakeknya dulu, yang tentu usianya sudah tua dan pantaslah bila disebut kakek. Pada suatu hari di mana si pelajar itu sudah siap untuk mengikuti ujian yang akan dilaksanakannya pada siang harinya. Namun saat itu ia melihat kakek tua itu ingin membuat meja untuk jualan. Karena si kakek adalah seorang pedagang kaki lima di suatu pasar kota. Sebagai seorang pelajar yang tahu diri tentunya ia merasa terpanggil untuk membantu kakek membuat meja tersebut. Dengan sepenuh hati dan perhatian si muda pelajar tadi membuatkan meja buat si kakek. Mulai dari merakit dan menyatukan bagian-bagian kayu yang akan untuk membuat meja ia buatkan sebaik mungkin hingga tanpa disadari bahwa pada hari itu adalah hari yang ia nanti-nantikan agar dia bisa ikut ujian. Hingga waktu bergulir tanpa ia sadari dari pagi hingga siang dan akhirnya waktu untuk ujian pun terlewatkan. Sampai akhirnya meja itu pun selesai dan si pelajar tersebut baru sadar bahwa ia telah tertinggal ujian tersebut sehingga ia tidak lolos ke jenjang berikutnya. Maka si pemuda pelajar tadi sangat kecewa dan putus asa seakan-akan hidupnya sudah hancur dan tidak ada gairah kehidupan lagi bagi dirinya karena itu adalah impian sepanjang hidupnya. Karena kesempatan ujian itu hanya sekali dalam hidupnya maka ia pun putuskan untuk pulang ke desanya lagi. Kemudian ketika pemuda pelajar tersebut pulang dari kota tempat ia akan ujian tersebut ia bertemu dengan seorang wanita muda yang saat itu juga dalam perjalanan ke wilayah pemuda pelajar tersebut tinggal. Dalam rangka bermain ke tempat neneknya, rupanya wanita muda tersebut baru sekali itu melakukan perjalanan tersebut sehingga ia tampak kebingungan dan cemas. Sebagai pemuda yang tinggal di daerah tersebut tentunya ia sangat mengenal wilayah tersebut dan ketika ia melihat wanita muda itu yang nampak kebingungan akhirnya pemuda pelajar itu memberanikan diri untuk menanyakan tujuan wanita muda itu memberikan arahan dan jalan padanya. Akhirnya berawal dari inilah kisah cinta mereka bersemi dan berkembang hingga terjalin suatu ikatan suci pernikahan. 10 tahun setelah mereka melalui pernikahan mereka kini dianugerah 2 anak perempuan yang cantik dan cerdas-cerdas. Si pemuda pelajar yang kini sudah dewasa dan baru sadar bahwa perjalanan ia akan menempuh ujian yang akan ia tempuh dulu adalah sarana baginya untuk menerima takdir kebahagiaan untuk mendapatkan istri yang cantik dan baik serta 2 putri yang cantik dan cerdas. Seandainya dulu ia tidak membantu kakek dan ia tidak tertinggal ujian itu, tentunya ia tidak akan berjumpa wanita muda yang kini jadi istrinya. Itulah rencana Tuhan untuk umatnya yang kita sering tidak tahu. Demikianlah kisah ini terjadi karena terinspirasi dari kisah nyata yang sampai saat cerita ini disampaikan mereka masih hidup menjalani kehidupan damai mereka. Inspirasi yang mungkin bisa kita petik adalah jalan hidup manusia itu tidak mudah untuk diperkirakan seperti tujuan kita. Kadang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Namun Tuhan tetap akan memberikan kepada kita yang tentu itu memang tepat untuk kita entah itu susah atau bahagia. Namun kadang kita akan menerima proses kehidupan ini dengan kecewa yang belum tentu itu justru akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan.